Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الكرام, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mengaruniakan kita nikmat sehingga pada kesempatan ini kita datang ke tempat yang dimuliakan ini. Salah satu dari rumah yang dinisbatkan kepada Allah, Baitun min buyutillah. Dan itu adalah nisbat litasyrif, memuliakan. Allah tidak butuh rumah, tidak butuh tempat. Tapi nisbat di sini adalah nisbat at-tasyrif, untuk memuliakan tempat ini dan memuliakan orang-orang yang meramaikannya. Semoga kita termasuk yang dimuliakan karena ikut meramaikannya. Oleh itu mari kita bersyukur supaya nikmat ini berkelanjutan. Semakin ramai tentu semakin besar kegembiraan Allah melihatnya dan mencurah pula itu nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Allah berjanji kalau kalian bersyukur pasti aku tambah nikmat kepadamu. Kemudian kaum muslimin muslimat, kita bersyukur pula karena kita diizinkan untuk ikut sama-sama mengulang-ulang kaji, membangkit batang terendam. Bukan kaji baru. Batang terendam bukan pula barang lapuk, tapi barang kokoh. Karena asli diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, tidak mengikuti pemikiran si fulan atau si fulana atau si allan dan allana. Imam kita siapa imam apa? Nabi Syafi'i? Masa Nabi Syafi'i? Imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya imam di sini bukan imam salat ya, tapi imam yang mutlak kita ikuti dia dalam segala hal. Jadi imamnya kaum muslimin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kadang-kadang digugat orang, tuh orang ngaji-ngaji di situ tuh, siapa imamnya? Kalau kami jelas fikih Syafi'i, ya kan? Akidah Asy'ari, tasawuf Ghazali, tarekat Naqsabandi. Tentu apa? Kan bingung jawabnya. Masih bingung juga?
Nah, imam kita karena kita kaum muslimin di apapun alirannya, apapun mazhabnya, apapun keinginannya, imam kita harus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang bukan. Memang antum langsung paham hadis dari Nabi. Harus mujtahid dulu dong, baru bisa memahami hadis Nabi. Kita jauh, kamu jangan mengada-ngada. Dulu yang datang ke Nabi itu, apakah semuanya ulama? Yang bertanya ke Nabi dulu, semuanya ulama? Enggak. Ada orang awam. Bahkan ada yang baru bertemu Nabi dia. Baru masuk Islam langsung tanya ke Nabi. Nabi tidak bilang, woi, tidak boleh, Anda belum mujtahid, jangan tanya saya dulu. Pergi ke Abu Bakar dulu, pergi ke Umar. Enggak. Jadi Nabi melayani semua tingkatan. Berarti bahasa Nabi bisa dipahami oleh semua tingkatan penalaran. Tidak mesti mujtahid mutlak pula baru bisa memahami hadis Nabi SAW. Enggak nanti jadi mufti. Enggak, kalau jadi mufti lain lah, ada syarat-syaratnya. Ini kan untuk memahami agama, bukan untuk berfatwa dalam agama. Makanya alhamdulillah Nabi berbicara dengan bahasa pada umumnya dipahami oleh orang yang pandai bahasa Arab tentunya ya. Kemudian diterjemahkan oleh yang pandai berbahasa Arab ke bahasa masing-masing. Kecuali salah terjemah itu lain lagi. Ya, salah terjemah misalnya Allah katakan Ar-Rahman ala arsyistawa, istiwa bersama ayam, dan terjemahkannya Allah menguasai, itu tuh salah, tidak paham orang jadinya. Apa? Istawa artinya apa? Di atas. Habis itu diterjemahkan dengan menguasai. Tentu tidak paham orang dong. Yang begini memang payah pahamnya nih. Sahih? Tidak apa? Tidak aja. Iya, salah paham. Salah paham orang jadinya. Lain yang ditulis, lain yang terjemahkan. Ini amanah tidak penterjemahnya? Tidak amanah ini. Lain yang dikatakan Nabi, lain pula yang disampaikan. Dan seterusnya. Jelas? So, semuanya kekuasaan, tangan kekuasaan juga, kaki kekuasaan juga, terus apa lagi yang tinggal? Seolah-olah Allah dan Rasul tak pandai bahasa Arab. Harusnya ini yang dikatakan Allah dan Rasul, tapi lain pula yang diucapkannya. Makanya lebih baik kita yang bilang, lain dikatakan Nabi dan Allah dan Rasul, lain pula yang kalian terjemahkan. Nah, mungkin kita nyalahkan Allah dan Rasul. Sah? Allah Rasul tidak salah. Anda yang salah memahami perkataan Nabi SAW. Jadi beruntung kita, karena imam kita Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak berbeda keyakinan umat Islam di sini dengan yang di India, tidak berbeda keyakinan orang di sini dengan yang di Arab Saudi, tidak beda yang di sini dengan di Maroko. Jelas, tapi kalau sudah dipatok-patok harus tarikatnya ini, harus mazhab fikihnya ini, ada banyak beza umat Islam jadinya. Awak cerita nak menyatukan umat Islam, atau tuduhlah kita yang memecah belah kan? Apa sebab? Kita nak menyamakan semuanya. Kalau mereka penyatu karena bisa memisahkan itulah balik-balik itu. Yang asli ikut Nabi tak nama-nama itu ahli sunnah. Abal-abal. Tapi yang mau nama-nama berubah-ubah itu ahli sunnah asli. Nah, itu masalahnya. Nah, itulah pentingnya kita. Apa dia baca kita ulama kembali. Ya. Apa dia banyak kita baca buku akidah ulama-ulama yang dulu lagi. Sebab kita dikiranya sanad kita hanya sampai kepada Imam Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sekarang kita buktikan. Dah. Ini kan karena sesuai. Dulu kan para ulama ini menulis karena dituntut oleh orang-orang itu. Ini ahlu sunnah katanya. Ndah, ini yang ahlu sunnah. Jelas? Ini ahlu sunnah. Apa buktinya? Ini dalilnya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil nanti kitab misalnya Ummul Barahin Lisnusi, atau ambil misalnya kitab Al-Insab dan sebagainya. Lebih banyak memandang perkataan si fulan. Kalau begini mesti begitu dan begitu. Tapi kalau enggak, coba ambil kitab Usul Salasah yang pendek.
oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, pasti perkataannya wad dalil qala Allah, qala Rasulullah, wa qala as-salaf. Sah? Terus mana ikut kitab sunnah? Pikir-pikiran si anu kah? Itu kan. Saya kuliah saya bawa nih. Ini kitab Asy'ariyah, Maturidiyah, ilmu kalam. Kemudian ini akidahnya ahli sunnah, ashabul hadis. Ayo kita baca. Beberapa halamannya lah dulu. Udah usah sebut nama. Jelas? Ini dari 5 halaman, tak ada qala Allah, tak ada qala Rasulullah. Ini di muqaddimah aja sudah. So ada ciri khasnya, amma ba'du fa inna asdaqal hadis. Ini muqaddimah Wahabi ini katanya. Iya kan? Innal hamd, ada orang khutbah di suatu tempat ya. Jadi pas khutbah dia mungkin kurang juga fikih dakwahnya. Muqaddimahnya innal hamdalillah, langsung bapak tulang ini khatib Wahabi. Baru innal hamdalillah selesai azan. Akhirnya tidak disimaknya khutbah sampai akhir lagi gara-gara innal hamdalillah. Padahal itu hadis Nabi SAW, khutbatul hajah dari Nabi SAW. Aja itu dari muqaddimah sudah qaulu Rasulillah SAW. Apalagi termasuk masail-masail pembahasannya. Kalau ilmu kalam enggak. Akhirnya mana yang dikatakan akidah sunnah yang itu bagiannya. Itulah sebabnya kita belajar ini Pak ya. Ya, karena apa? Karena Nabi SAW ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Akidah sunnah itu mudah karena yang pilihkan untuk kita Allah dan Rasul. Sehingga mudah dipahami. Ya seperti kata Ar-Razi, kabarnya menjelang meninggal dia bertobat. Makanya dia katakan bahwa kalau saya tahu begini, ibaratnya kalau aku tahu pria pahit, lanjut bukan Pak? Takkan dengan kelapa. Uji hafalan nih. Kalau aku tahu, Masya Allah. Masya Allah, betul. Kalau aku tahu ilmu kalam ini jalannya buntu, tak akan mulai dari awal. Ya, akhirnya dia mulai membaca hadis-hadis Nabi SAW. Lalu dikatakan yang benar itu adalah akidahnya ahlul hadis. Makanya kalau bicara tentang ainallah faqra ar-rahmanu 'alal arsis faqra bi kadza wa kadza, ayat dan hadis. Selesai. Karena Allah utus Nabi dengan bahasa kaumnya liyubayyina lahum, untuk menjelaskan. Berarti yang disampaikan Nabi sudah jelas, tidak perlu tafsiran yang lain. Tidak ada pula yang bilang. Nah kan itu. Nah sahabat tidak paham dulu maknanya. Kalau tidak paham maknanya, kalau tidak paham maknanya, artinya sahabat itu mufawwid, istilah mereka tafwid. Terus siapa yang paham? Kami paham maknanya. Jadi sahabat dulu mana istawa itu tidak tahu dia. Kalau kami tahu maknanya apa? Istaula. Hebat pula lagi ahwak dia pada sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum, awak jangan-jangan sakhitallahu alaihim. Iya. Kenapa? Lain yang disuruh meyakini, lain pula yang diyakini. Lain yang disuruh buat, lain pula yang dikerjakan. Lain yang ditegah, lain pula yang ditinggalkan. Tuh bisa radhiyallahu anhu. Kalau sahabat enggak, ini anggukkan, ini turuti, ini jauhi, selesai. Begitulah beragama yang benar itu. Jangan memahami seperti yang sudah kita, jangan meyakini yang kita pikirkan. Jahiliyah kita jadinya, tapi yakinilah apa yang dikabarkan. Jangan kerjakan apa yang kita inginkan, tapi kerjakan apa yang diperintahkan. Jangan masukkan meninggalkan agama karena kita nggak suka, lalu ditolak dalam agama, bukan. Tapi tinggalkan dalam beragama ini apa yang ditegah dan dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, jadi istimewanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pakai asli lagi Pak ya. Yang asli dari Nabi itu seperti disebutkan oleh Syekh Ahmad Ansari rahimahullah ta'ala, ia selalu
ada di tengah antara yang tegangan tinggi dengan tegangan rendah, ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Contohnya dalam masalah takdir. Masalah takdir. Kalau Ahlussunnah antara Qadariyah dengan Jabriyah. Apa Qadariyah? Nggak tahu ya. Ini Qadariyah artinya orang yang tidak meyakini apa yang terjadi di alam ini berdasarkan takdir. Semuanya mutlak keinginan makhluk. Apa dalil mereka? Al-Quran? Al-Quran? Al-Quran enggak. Saya ulang kembali. Saya minum ini hanya murni keinginan saya. Tidak ada campur tangan Allah. Jelas? Sehingga itulah sebabnya saya kalau salah minum dihukum. Kalau benar minum diapresiasi. Apa apresiasinya? Catatannya contreng, bukan silang merah. Paham? Paham enggak? Enggak paham. Lain angguk-angguk enggak paham nampaknya. Angguk ginilah dikit. Paham enggak? Kan kita, apapun amal kita kan ada hisabnya, sah? Kalau seandainya Allah yang menghendaki bagi mereka, lalu saya kerjakan, padahal Dia yang menggerakkan saya, masa saya dihukum kalau salah? Paham enggak? Enggak paham juga. Allah ikut mengerjakannya, masa saya saja yang dihukum? Paham? Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi. Memang payah masalah itu, makanya banyak orang tersesat dalam bab ini. Ya, payah masalah ini karena memang banyak orang tersesat dalam masalah ini. Orang pintar, bukan orang biasa. Jadi kalau tuan-tuan agak lambat ngangguknya saya paham juga memang. Tidak masalah. Memang berat. Cuma saya hanya ingin contohkan saja. Nah, paham tak paham lah yang jelas. Ini dia menafikan ada campur tangan Allah dalam masalah ini. Jelas? Alasannya kalau pakai ke logika-logika nanti kita kan tidak cerdas sekali kan? Yang cerdas saya bingung saya tengok menjelaskannya. Yang cerdas saja kebingungan menjelaskan. Apalagi kita yang kurang-kurang cerdas. Yang marah ya. Nah, saya kan ini mukadimah aja sebenarnya, tapi nampaknya mukadimah habis juga waktunya. Sedangkan di pihak lain ekstrem kiri atau ekstrem kanan terserah tuan-tuan namakan apa. Yang Jabriyah mengatakan saya tidak ada urusan saya dengan minum ini, semuanya Allah yang gerakkan. Jelas? Sebab kalau saya jelas ya. Nah, hanya Allah saja. Kalau Allah tak gerakkan saya tidak bergerak. Tidak ada pilihan dalam hati saya, keinginan itu tidak ada. Jelas? Tidak ada campur tangan kehendak saya. Terus Ahlussunnah gimana? Apa dalilnya? Orang tadi susah juga nanti. Dia juga susah menjelaskannya. Ya. Alasannya apa? Alasannya apa? Makhluk tak punya kuasa sama sekali. Makhluk tak punya kehendak sama sekali. Semuanya kehendak Allah. Dari satu sisi benar bunyinya. Tapi kalau diikutkan dalil tidak benar. Apa sebab? Ahlussunnah belajar di Al-Quran. Allah katakan inna kulla syai'in sambung. Nah ini masalahnya. Makanya akhirnya karena ada hafal ayat tetap pakai pikiran. Itu masalahnya. Kalau tidak pakai Al-Quran, tidak pakai hadis, mesti pakai pikiran dan perasaan. Ini yang terjadi itu, Pak. Ini yang terjadi. Apalagi kalau jurusan tafsir, kalau di sana, misalnya di Madinah, kalau masuk jurusan tafsir mesti habis 30 juz. Kalau di luar, di kita, juz 30 tidak apa, masuk aja dulu. Yang penting, tidak pandai bahasa Arab, jurusan tafsir juga. Habis itu, akhirnya tafsirnya apa? Tafsir berra'yi lebih dominan. Tafsir berra'yinya lebih dominan. Harusnya keluar ayat ini, keluar ayat yang lain. Itu masalahnya. Akhirnya banyak yang mirip. Banyak yang mirip
Tidak paham. Alhamdulillah. Syukur tidak paham. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sedangkan Ahlussunnah kalau ditanya, ada pengaruh takdir? Iya. Karena Allah berfirman, qala Allah, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Baik. Berarti ada enggak usaha kita? Ditanyakan ke Nabi SAW. Berarti ada takdir, tapi ada enggak kehendak kita ya Rasulullah? Kata Nabi SAW. Nah, apa katanya? Ketika ditanya oleh Jibril, iman itu apa? Untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir. Pas di takdir ada penekanan lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kenapa Nabi ulang lagi tu'mina? Kenapa diulang lagi? Tadi tu'mina di awal sudah ada kan? Billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. 5, 1 tu'minanya. Padahal iman pada malaikat lebih besar lagi ya. Ya. Saudara. Woi, iman pada malaikat lebih besar pada ada iman pada takdir nak? La ilaha illallah. Kan dia disebutkan urutannya pas itu. Beriman pada Allah itu lebih besar. Mengikutinya iman pada malaikat, mengikutinya iman pada kitab. Ada runutnya itu Pak. Jelas? Takdir terakhir. Cuman pas takdir diulangi. Kenapa? Wallahu a'lam. Kan Allah yang wahyukan ini ke Nabi SAW, karena takdir akan ada yang mengingkarinya dari kalangan orang Islam. Kalau mengingkari malaikat, kafir otomatis. Mengingkari Alkitab, kafir otomatis. Mengingkari Rasul, kafir otomatis. Mengingkari akhirat, kafir otomatis. Tapi mengingkari takdir, ada suatnya. Tidak boleh langsung kita. Ayo, tamam. Jelas? Makanya ditekankan oleh Nabi dengan kalimat wa tu'mina, sebab akan ada yang meragukan. Yang meragukan ini kita kesulitan. Nak dikafirkan, muslim dia. Tidak dikafirkan, mengingkari rukun iman. Jelas? Walaupun banyak ulama yang mengingkari, banyak ulama yang mengatakan yang mengingkari takdir tetapkah? Yang mengingkari takdir tetapkah? Kafir. Masa nak mengingkari rukun iman tak kafir? Wih. Rukun itu. Rukun. Makanya banyak ulama mengkafirkan orang yang mengingkari qadari laysa bimumin. Maka Abdullah bin Umar ya, ketika dilaporkan kepadanya Ma'bad al-Juhani, orang cerdas, super cerdas, hafalannya kuat. Bahkan ceritakan belum selesai saya lagi membacakan dan hafal dia itu. Paham tak? Belum selesai saya membacakan hadis sudah hafal dia langsung. Tidak paham juga. Ya Allah, gitu. Dia bacakan innamal a'malu bin. Dah paham dia niat tu. Saking cepatnya dia, langsung hafal. Kalau kita dah 10 kali diulang, tak ada apa. Jadi makanya kalau tuan-tuan tahu orang-orang cerdas dulu, yang sekarang tu belum apa-apanya. Jadi kita tidak boleh terperangah dengan hafalan yang kuat, dengan kecerdasan yang hebat. Kalau pemahamannya keliru. Karena pencetus aliran-aliran sesat rata-rata orang super cerdas. Macam Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Di antara pentolan Mu'tazilah, dia tidak fasih menggunakan huruf ra. Dia baca ga.
Ghairil, nah begitu baca, ghairil maghdubi alaihim walad. Ra tadu ra-nya enggak. Karena ada orang mengucapkan ra seperti ghain, ada? Enggak pernah jumpa? Radhiyallahu anhu, maksudnya radhiyallahu anhum. Enggak pernah jumpa. Makanya ikut saya ya lah. Nah, ya. Saya tunjukkan ada orang mengucapkan ra enggak pas ya. Di antara orang Arab ada juga. Apa bahasa apanya kita? Hah? Telo nama kampung di Bangkina. Tilu lah. Tilu kan? Nah, jadi tidak pasti dia mengucapkannya. Telo apa tuh? Apa namanya? Tidak pasti. Tapi ketika jadi khatib Jumat, karena dia disuruh jadi khatib, bisa khutbah selama khutbah tidak menggunakan kata yang ada huruf ra di situ. Oh, coba ayo kita tes. Siapa yang bisa bicara 1 menit saja yang tak pakai huruf A? Hah? Kalau saya bisa, tapi ada hadiahnya enggak? Ini bukan bertaruh nih. Hah? Pakai bahasa Jawa aja yang tak pakai A. Bisa enggak? Kira-kira. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi saya cerdas sekali. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah, mengingkari, Nabi mengatakan kita harus beriman pada takdir. Gimana aplikasinya? Kan itu? Kok gitu kan? Ketika Nabi menjelaskan bahwa semua yang kita kerjakan, bahwa si fulan ditentukan masuk surga, si fulan ditentukan masuk lawan surga, neraka lah, ya Allah ya Rabbi. Soal ditentukan, ditakdirkan. Baik. Sahabat bilang, kalau gitu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Sah? Berarti kan sudah Allah yang menguasai semuanya. Seperti keyakinan Jabriyah, sah? Untuk apa lagi bekerja? Lalu kata Nabi SAW, i'malu. Kita wajib tetap beramal. Berarti ada usaha kita? Ada usaha kita? Ada. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan untuk mengamalkan apa yang ditakdirkan untuknya. Jadi kita di tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. Panjang juga jadinya. Orang masuk lagi ke kitab, tapi tak apalah, ini juga patut untuk diketahui dulu supaya kita lebih lempang lagi untuk belajar akidah Ahlussunnah yang diambil dari sunnah wal jamaah, yang membuat kita tidak beda Ahlussunnah di sini dengan Ahlussunnah dimanapun. Paham? Jangan Ahlussunnah Indonesia beda dengan Ahlussunnah Malaysia, enggak. Sebab sunnah itu hanya satu, sunnah Nabi SAW. Maka Ahlussunnah di sini beda dengan Ahlussunnah Afrika. Itu bukan Ahlussunnah itu. Jelas. Marah pula orang semua kita. Kalian aja yang sunnah katanya. Sah? Karena tunjukkan bilang kalian tidak Ahlussunnah, abal-abal katanya kan. Nah, makanya sunnah itu sunnah Nabi. Kalau diitlakkan sunnah berarti sunnah Nabi. Makanya sunnah Nabi itu bukan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, la a'lamu ahadan min ahlil ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Masih ingat kan di kajian Syafi'i? Masih ingat? Enggak baca waktu itu. Saya tak tahu pun seorang yang ahli di bagian sunnah. Dia kan bertemu dengan Imam Ahmad. Sah? Sering atau sekali? Sering kali. Bertemu dengan Ishaq ibn Rahawayh, seorang faqih. Berguru sama Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi, Syekh Fikih. Bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, Syekhnya Makkah. Kalau ada yang bilang mufti Makkah sekarang bilang ini sesat, ini mufti yang tersesat. Karena mufti Makkah sebelumnya masih banyak. Ada Sufyan bin Uyainah yang berbeda dengan mufti Mekah yang jadi subuhat itu, yang menulis kitab Fitnatul Wahabiyah, yang menulis kitab Fitnatul Wahabiyah yang sudah dijawab oleh banyak ulama dari seluruh dunia, termasuk ulama dari India,
ya bahwa orang ini banyak di dalam kitabnya itu berdusta. Coba bayangkan, memang fitnah itu memang banyak isinya betul lah kitabnya itu fitnah terhadap Wahabiyah. Dia judulnya kan fitnahnya Wahabi, tapi ditambahkan fitnah terhadap Wahabi karena banyak dusta di dalamnya. Ayo kita duduk, kalau tidak percaya kita baca bahasa, tidak usahlah subuhat. Selesaikan dulu kitab-kitab sunnah ini, hafal akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan benar dari Al-Quran dan hadis. Kalau perlu nanti baru kita belajar subuhat. Cuma subuhat ini bahaya, Pak. Tidak usahlah dengar ya. Tidak usah ya. Sekarang juga. Nah, nanti alhamdulillah ini belum selesai lagi. Nah, sebab saya jamin seperti kata ulama, siapa yang kenal sunnah pasti kenal bid'ah. Siapa yang tahu dalam suatu masalah ini sunnah Nabi, paham dia bahwa yang lain tuh bid'ah. Tapi siapa yang paham bid'ah, tidak bisa dia membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Makanya ahli bid'ah selalu alasannya tidak boleh saling menyalahkan. Apa sebab? Orang bilang Allah di langit, tidak boleh juga salahkan. Orang bilang Allah tidak bertempat, tidak boleh juga salahkan. Dibilang Allah entah di mana, tidak boleh juga salahkan. Tapi orang yang tahu sunnah Nabi SAW dalam masalah ini dan diyakininya, tahu dia bahwa siapapun yang mengatakan Allah tidak di aras, akidah salah. Apa sebab? Salah, kenapa kita tahu salah? Sebab bertentangan dengan firman Allah. Oh, mungkin firman Allah ini multi tafsir. Carilah kalimat istawa yang maknanya sahih terhadap Allah. Tidak akan ketemu walau istawa itu banyak maknanya. Banyak makna istawa dalam bahasa Arab. Di antaranya kuat setelah sebelumnya lemah. Masuk ini untuk Allah. Masuk. Menguasai aras setelah sebelumnya dikuasai yang lain. Istaula. Ini berbahasa menguasai sesuatu yang sebelumnya tidak dikuasai. Boleh ditelak kepada Allah? Tidak. Licin setelah banyak berlubang sebelumnya. Misalnya jalan sawaituhu fastawa. Jalan itu saya perbaiki sehingga licin. Berarti sebelumnya rusak. Allah rusak sebelumnya. Makanya kita tidak ambil makna-makna itu. Sebab makna itu tak pantas diberikan pada Allah SWT. Bukan kita tidak tahu. Ini kadang-kadang awak ni mulai tahun di Arab belajar pakai bahasa Arab tiap hari, tidak pandainya bahasa Arab. Artinya belajar di pondok. Di pondok belajar nahu, hebat bahasa Arab pada yang di. Ya Syekh, ini ada orang Oju lahir. Misalnya orang Jawa lahir di lingkungan Oju, sejak ketek belajar berbicara bahasa Oju. Itu ada orang belajar tata bahasa Oju. Paham tak? Dia payah juga nih Pak Edi. Ini Pak Edi lahir di Bangkinang. Tetangga wong Oju sodo. Semuanya orang Oju. Boleh lontong bahasa Oju, boleh pinang bahasa Oju, boleh joyang bahasa Oju, banang bahasa Oju, mukik bahasa Oju, mucuk bahasa Oju. Dah? Kan keluar bahasa Oju sodo. Dah, memangnya sudah itu masuk Pak SD, guru bahasa Oju, olahraga bahasa Oju, masak bahasa Oju, semua Oju. Daftar pun daftar nama pakai bahasa Oju. Dah, jelas? Mati pakai bahasa. Belajar sampai tamat S3 bahasa Oju. Dah, paham tak kira-kira dia bahasa Oju? Mana yang lebih paham dengan orang yang belajar 4 semester atau 7 tahun, gurunya majon bahasa Oju tapi tidak pakai bahasa Oju? Paham tak maksud saya? Sekarang kami belajar di pondok, belajar bahasa Arab, tapi yang ngajarnya tidak pandai bahasa Arab. Payah juga ya. Saya ini guru bahasa Inggris Pak, di Darun dulu. Ya, sudah sejak kelas 5 dan ngajar bahasa Inggris di kelas 2.
sampai kelas 7. Berarti per tahun tuh kelas 5, 6, 7, 3 tahun. Belajar bahasa Inggris, tapi tidak pandai. Apa sebab? Ini bahasa Inggris yang dia pernah pelajari di sekolah itu rata-rata teori. Teori. Jelas ya? Teori. Nah, paham teorinya? Ya, kalau bahasa ini panjang lagi nanti saya. Teori saja. Jadi nahu 100 memang. Tapi sebab bahasa Arab kalau hanya menulis merangkai-rangkai bisa, tapi curu bercakap tidak pandai. Belum lagi fikih lughahnya. Dasar semuanya. Kebanyakan teori. Jelas? Azuli berkatakannya seperti tadi, orang yang sejak kecil yang belajarnya pakai pengantar bahasa Arab dengan dosen bahasa Arab pusat semua. Karena ada juga sebagian negara, saudara kita belajar misalnya ke Timur Tengah, tidak semua dosennya pakai bahasa Arab pusat. Di sebagian negara itu, saya yang tahu yang memang betul-betul iltizam dengan bahasa pusat hari ini di Arab Saudi. 100% bahasa pengantarnya bahasa pusat. Kalau yang lain enggak, lagi bahasa kampung kadang. Bahasa ini. Apalagi dosen jarang pula masuk. Allah musta'an. Itu urusan orang, jangan dibahas. Nah, jelas ya? Apa yang jelas? Bukan, kita masalah apa kita tadi? Takdir. Nah, jadi Ahlus Sunnah mengakui ada takdir, tetapi tidak menyerah hanya pada takdir. Ada usaha kita. Mana dalilnya? Al-Quran lagi, bukan pemikiran. Wa ma tasha'un. Apa namanya? Diman yuridu minkum yastaqim wa mana? Itu ayatnya, tolong dibantu. Wa ma tasha'una illa iyasha'a Allahu Rabbul Alamin. Ya, ayat yang sebelumnya. Tidak ada. Jadi wa ma tasha'una illa apa? Enggak, bukan ayat itu, ayat sebelumnya. Wa ma tasha'una illa iyasha Allahu Rabbul Alamin. Liman arada minkum ayyastaqim. Siapa yang ingin istiqamah. Tapi keinginan ini wa ma tasha'un liman sya'a minkum ayyastaqim. Istiqamah ini, masyiah ini tunduk pada masyiah Allah. Kalian tidak bisa istiqamah kecuali bagi yang Allah kehendaki. Jadi ada kehendak kita dan ada kehendak Allah. Dan kehendak Allah ini memudahkan kita untuk mendapatkan yang ditakdirkan untuk kita. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti secara secara ringkas bahwa kita ini musayyarun muyassarun. Musayyar takdir, muyassar ada usaha kita. Apa makna musayyar? Kita ini dijalankan, musayyar dijalankan. Kemudian muyassar, tapi kita dikasih kemudi untuk menjalankan sesuai yang kita inginkan. Kita ditakdirkan pergi ke surga, lalu Allah beri kita kuasa untuk mengamalkan amal ke surga, belok kiri, belok kanan. Paham? Kan memang takdir ini pelik. Orang cerdas saja terpelincir. Jelas? Makanya imani, Nabi katakan kita mesti beriman pada takdir. Menyerah sama takdir, Nabi ajarkan jangan menyerah. Nah, gitu aja lah. Itulah, paham kan? Masih enggak juga. Paham? Beda dengan Jabriyah. Tadi kita katakan semua takdir yang ngatur, kita enggak boleh. Enggak ada campur tangan kita. Berarti ketika mengamalkan ada. Makanya mereka katakan orang buat maksiat enggak berhak dihukum. Karena Allah yang paksa dia. Jelas, itu konsekuensinya keyakinan itu. Konsekuensi orang yang mengatakan bahwa tidak ada campur tangan takdir, saya mencuri, kenapa dihukum? Makanya mereka ujung-ujungnya nanti menafikan hukum potong tangan,
maupun menghapuskan dosa-dosa. Bahwa kita semua masuk surga. Oh, parah nggak tuh? Parah nggak itu? Ya parah. Rusak nggak? Rusak. Yang buat rusak itu siapa? Orang cerdas yang tidak beriman. Jelas? Makanya cerdas tidak cukup, harus taat dan tunduk. Taat dan tunduk ini yang diajarkan oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru satu. Ini 5 dari perbedaan yang akan saya sampaikan ini. Yang tahu inilah, tahu ini. Tapi ini kesekian untuk pembeda aja, bukan belum masuk ke isi kitab ya. Jadi artinya disinilah pentingnya kita belajar sunnah dari ahli sunnah, dari sunnah itu sendiri, bukan ahlus sunnah yang klaim ahlus sunnah tapi membelakangi sunnah Nabi SAW. Alasannya tadi kita harus pahamnya melalui para ulama. Itulah subhat terus. Memangnya hadis ini sampai kita tidak melalui ulama? Hadis ini sampai ke Imam Bukhari melalui ulama apa enggak? Tapi ulama Bukhari paham enggak? Tapi ada pula yang klaim saya pemahaman sama-sama Bukhari katanya. Ya, karena pas masuk di bab yang boleh ditakwilkan dengan takwil yang sahih di satu bab masalah, bukan di seluruh masalah. Ini itu yang dipegangnya satu-satunya. Kan saya bilang ibarat orang masuk ke sebuah kebun. Di kebun itu ada apel, ada pulasan, ada lansat, ada apa lagi? Ada duku, ada sirsa, ada ini. Tapi dia baru nengok situ ada apel di depan. Biasanya mahal-mahal kan di depan taruh kan? Nah, akhirnya nampak dia apel di situ. Apple tuh bukan HP ya, apel, apel, apel berbaris pula nanti kita. Gimana caranya ya? Nah, apel dikiranya kebun itu semuanya apel. Jadi ketika Imam Bukhari menyebutkan misalnya riwayat tentang dalam kitab tafsir wal taffatis saqu bisaq, lalu dinukil berkata Ibnu Abbas, wah itu min kathratiz izdiham, karena keramaian sekali. Lalu dibilangnya seluruh ayat sifat ditakwilkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini tidak kenal sama Bukhari lah. Kenal nampak mobil satunya itu ada dianggap Bukhari, ikut Bukhari, dan pernah sekawan sama Bukhari katanya. Apa sebab pernah di jalan mobilnya depan, mobil saya belakang. Sebab pernah sampai sama-sama parkir sama Imam Al-Bukhari sekali. Nah, dianggap sepemahaman sama Imam Al-Bukhari. Padahal dalam kitab Sahih Bukhari itu ada 68 bab atau kitab yang berkaitan dengan at-tauhid atau bab dalam bermasalah dengan tauhid. Makanya kita baca pula kitab tauhid dari Sahih Bukhari. Supaya nanti orang paham pula. Ada ayat pula aja dalam tu, ada pulasan. Ada rambutan lulu. Tahu rambutan lulu? Yang mincatnya di lulu, yang bijinya ditelan. Di musim rambutan dulu sering orang kebobolan. Apa namanya? Sembelit. Iya, payah keluarnya. Kan? Bukan duku, rambutan lulu. Iya, jadi di kebun itu banyak, bukan hanya apel saja. Cuman karena dia nampak apel, dibilangnya ini kebun apel. Itulah masalahnya. Ini karena tidak sabar orang tuh lebih suka berpikir daripada membaca sampai selesai. Yang dicarinya kira-kira mendukung, diambil. Sebab kalau diteruskan nanti ada hal yang membatalkan lagi. Allah musta'an. Malakulnya. Siap? Baik. Kemudian dalam masalah iman, misalnya, Ahlus Sunnah mengatakan iman itu perkataan, perbuatan, enggak, perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Datang Murji'ah. Murji'ah tahu? Iman itu hanya keyakinan. Hanya keyakinan. Tidak ada pengaruh amal padanya. Tidak ada pengaruh amal padanya. Datang pula Mu'tazilah. Amal yang paling berpengaruh.
Sehingga tidak boleh dosa besar keluar dari Islam. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sebenarnya kaum muslimin muslimat, radikalisme itu lahir bukan dari Quran dan Sunnah yang benar, bukan dari yang memahami Al-Quran dan Sunnah, tapi dari mereka yang berpikir, orang-orang liberal, mereka yang sebenarnya adalah bibit-bibit radikalisme, karena yang suka memaksakan itu. Mana ada ahli sunnah yang suka memaksakan orang bubarkan pengajian? Ada? Weh, ada enggak yang ngajian? Akidah salaf ini tidak ada mereka membubarkan kajian orang. Cuman menyalahkan, iya memang, karena mereka tahu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Orang tuh pantang disalahkan, sehingga angkat maju tak gentar, membela yang tidak benar. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi lahir dari pemikiran mereka bahwa pelaku dosa besar adalah keluar dari Islam, tidak masuk surga, sampai menghalalkan darah. Akhirnya lahir gerakan Khawarij, bukan dari Al-Quran, dari pemikiran. Walaupun mereka hafiz Quran, nah, tapi Ahlus-Sunnah di tengah-tengah, bahwa amal menambah iman, dan kurang amal berkurang iman. Kalau Murji'ah enggak, iman tak bertambah tak berkurang. Jelas ya? Makanya iman Fir'aun bagi mereka sama dengan iman iblis, sama dengan iman Abu Bakar. Na'udzubillah. Tidak ada pengaruhnya aman. Kan dia hanya durhaka. Durhaka tidak mau sujud pada Adam. Kan iblis durhaka tidak mau sujud sama Adam. Kalau imannya, keyakinannya, woi, iblis yakin tidak dia ada Allah di atas, tapi disambut sama orang lain nanti keyakinan iblis ya katanya. Nanti dimotong tuh, buang tuh. Dia bilangnya kita keyakinan kita sama dengan iblis. Kenapa? Iblis bukan semuanya salah, ada benarnya kan? Kan dia bilang, iya, kan iblis ada benarnya enggak? Hah? Ada. Kan dia bersumpah, wa bi izzatika, demi keperkasaanmu ya Allah. Dia tidak bersumpah dengan makhluk, dia bersumpah dengan Allah. Benar enggak itu? Benar. Ketika kan panjang lagi cerita ini, itulah tentunya. Kalau tuntun akui langsung tadi selesai masalah. Cuma karena takut subuhat, saya jelaskan pula. Masa iblis benar katanya? Kan itu kan? Maksud saya tidak semua yang dibuat iblis salah. Makanya kalau ada, oh itu ada benarnya itu, maka ini tidak boleh salah. Bukan, yang salah tetap salah, yang benar dibenarkan. Paham tidak saya? Makanya kalau ada seorang ustadz salah 1 dari 10, jangan langsung disortir ustadznya. Paham tidak? Kesalahannya aja disortir. Ini tidak. Ustadz itu ya katanya begini-begini. Padahal janggut itu wajib katanya. Menurut ustadz itu tidak wajib katanya. Tidak usah belajar sama dia lagi. Gimana tuh masalah jenggot 1 dia salah, misal. Jelas? Padahal maklum kita bahwa manhajnya adalah Al-Quran dan Sunnah, pemahaman as-salafus salih. Sekeliru dia dalam satu masalah ini, masa keluar dari gara-gara satu masalah? Paham? Dia tidak paham. Itulah panjang ini. Ini yang bikin panjang dulu. Kembali ke masalah, pokok masalah, biar tidak bikin masalah baru. Bahwasanya Al-Murji'ah mengatakan tidak ada pengaruh amal terhadap iman. Jelas? Datang pula lawan yang ekstrem kiri, Al-Mu'tazilah, amallah yang menentukan iman. Maka tidak boleh salah sedikit pun. Kalau salah langsung keluar dari iman. Baik. Kalau sunnah tidak. Amal saleh menaikkan iman. Amal maksiat menurunkan iman. Tapi keluar dari Islam, tidak. Dari mana dapatnya? Dari Al-Quran dan Sunnah. Orang tua dapat dari mana? Dari teori. Apa alasannya? Ini kan keyakinan. Ini amal zahir. Amal zahir itu ada yang ikhlas, ada yang tidak. Makanya tidak ada pengaruh katanya. Tapi Nabi SAW
Allah SWT menyebutkan bahwa diturunkannya Alkitab supaya orang-orang beriman bertambah imannya. Sah? Maka disuruh baca Al-Quran, sebab setiap membaca Al-Quran iman bertambah. Semakin tak baca Al-Quran iman berkurang. Itulah banyak hadis-hadis tentang masalah itu. Makanya Ahlussunnah pasti mengikut sunnah, bukan mengikut pikiran. Makanya mereka akhirnya bertentangan satu sama lain. Nah, kita yang di tengah yang remuk dibuatnya. Diserang oleh Mu'tazilah, diserang oleh Murji'ah. Mu'tazilah nuduh kita Murji'ah, Murji'ah nuduh kita Khawarij. Itu masalah. Tapi kalau kita tahu kita di posisi yang benar dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman as-salaf, tidak masalah. Karena dulu Nabi juga diserang dari semua penjuru. Orang kafir nyerang, musyrikin nyerang, munafikin nyerang. Untung tidak ada aliran keislaman waktu itu. Kalau tidak, pecah belah umat Islam. Zaman Nabi ada aliran sesat. Ada aliran sesat. Apa sebab? Apa sebab? Nabi masih ada. Tidak ada ijtihad pribadi di situ. Ada berijtihad, dapur ke Nabi, yang benar diambil, yang salah dibuang. Sah? Makanya tidak ada bid'ah zaman Nabi lah. Bid'ah apa lagi? Bid'ah hasanah. Kalau ada yang bilang ada bid'ah berarti tidak paham definisi bid'ah. Tidak paham dia. Allah musta'an. Walaupun cerdas. Karena kadang-kadang sumber ngambilnya beda. Bawa bejana bersih, nah, tapi diisi dengan minyak oplosan atau minyak jelantah. Bersih pulangnya. Walaupun pergi kemana-mana belinya. Mana Pak? Beli minyak di mana? Di Jakarta misalnya. Tengok, ini minyak jelantah Pak. Lebih baik di Riau aja beli. Sahih? Ada orang belajar. Awalnya mencintai Al-Quran, mencintai umat Islam, pergi belajar ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, pulang-pulangnya menghujat umat Islam. Cerdas. Karena cerdas dulu maka dia memanfaatkan orang. Akhirnya bicara, karena kecerdasannya itu bisa menipu orang dengan retorika. Makanya kita sebenarnya harus juga belajar retorika, tapi jangan dominan retorika, harus retorika yang berdalil. Makanya Syekhul Islam Taimiyah menguasai itu, ya, menguasai retorika orang itu bahkan lebih, dan menguasai ilmu, sehingga dia tolak orang tuh apapun aliran kesesatan dalam Islam, beliau menulis kritikan terhadap itu. Makanya beliau paling dibenci oleh aliran menyimpang. Jangan sesat Pak, menyimpang. Tapi kalau udah menyimpang masih iya. Pasti. Syiah, dia tulis tentang Syiah. Marah orang Syiah kepadanya. Sufi, dia tulis pula tentang kesesatan Sufi. Marah pula orang Sufi. Para muqallid mazhab, nah dia tulis pula kitab tentang itu. Marah pula orang ahli taklid. Tentang orang-orang Mu'tazilah, ditulis pula kitab panjang, Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql, 14 jilid atau 10. Kemudian ditulisnya kitab tentang Raddu 'alal mantiqiyin, orang-orang ahli mantiq, ilmu kalam, dan seterusnya. Makanya dia dibenci oleh seluruh aliran menyimpang. Aliran menyimpang yang ujungnya tersesat. Akhirnya, makanya kan heran kalau di masa itu ijma' seluruh golongan untuk menentang Ibnu Taimiyah. Sebagaimana juga diklaim sekarang ijma' seluruh aliran memusuhi mereka sebut Wahaboy. Sebab seluruhnya bersama. Apa sebab? Karena sesat Mu'tazilah kita buka juga. Dengan apa? Dengan retorika. Kan kita jelaskan. Ketika mereka mengatakan tidak boleh begini, bolehnya apa dasarnya? Akal. Ya, kita adu akal kita.
Sah? Kemudian akal kita diperkuat dengan Al-Quran dan Sunnah dan pahaman as-salafus salih. Nanti kita sampai di dalamnya insyaallah. Kalau bicara misalnya mereka mengingkari ini dan itu dengan logika, kita jawab juga dengan logika. Nah, siapa yang pandai menjawab dengan logika mereka dan patah logikanya, itu siap-siap untuk dibully. Zaman sekarang namanya bully atau bulinya. Kalau lo masuk kan boleh bully pak ya, kalau dulu dibully, akan dicemooh, di apa dan pokoknya siap dengan segala konsekuensi. Na'udzubillah. Jelas? Nah, itu aja lo dulu. Hah? Tambah satu lagi. Baik. Tawassutus salaf fil wa'id bain al-khawarij wal jahmiyah. Nah, yaitu wa anna murtakibal kabirati mu'minun bi imanihi wa 'asin bi ma'siyati. Ini antara Jahmiyah dengan Mu'tazilah, antara Khawarij dengan Jahmiyah sama juga. Khawarij tidak boleh sedikit pun berdosa, ya. Dan Jahmiyah juga mengatakan mereka juga Mu'tazilah manzilah bainal manzilatain, tidak di surga, tidak pula di neraka. Nah, tapi Ahlus Sunnah tidak. Orang yang berbuat maksiat, ya, dia beriman dengan asal imannya, tapi berdosa karena maksiatnya. Dosanya tidak mengeluarkannya dari Islam. Khawarij tidak. Asal berdosa besar, selamat tinggal Islam, halal darahnya. Ada tuan-tuan meyakini ini, kalau ada cepat bertobat. Iya, soalnya tuan-tuan Wahabi ini, kata orang Wahabi ya, tidak ngaku. Iya, kita tidak pernah mengajarkan Wahabi. Dan karena saya tidak pernah belajar Wahabi di Arab Saudi. Iya, saya tidak pernah ada ilmu kewahabian, tidak ada. Alhamdulillah yang kita belajar ada kitabnya para ulama, ya, dari seluruh mazhab. Ya, di seluruh mazhab. Kita belajar fikih seluruh mazhab. Beda dengan sebagian kawan di luar negeri. Tanya dulu di mana? Indonesia. Apa mazhabnya? Syafi'i. Masuk lokal Syafi'i. Hanya menciptakan orang-orang taklid baru. Jadi kalau mau jadi Ahlus Sunnah di Indonesia, ikut mazhab Syafi'i. Syafi'i aja tidak pernah bilang begitu. Ya, tidak ada ulama yang mu'tamad yang bilang begitu. Hanya sebagian pemikir, ulama pemikir zaman ini, katanya supaya teratur ibadah masyarakat. Yang Syafi'i jangan diganggu-ganggu pemahaman lain. Hanafi saja. Di mana dasar ilmu yang seperti ini? Tidak ada. Sebab bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada hak taat mutlak kepada imam manapun kecuali Rasulullah SAW. Nak diikuti Syafi'i dalam segala hal, keliru besar. Makanya ini bukan dari ulama besar, tidak, hanya beberapa pemikir. Saya tidak mau juga nyebut namanya, tentu tidak kenal juga orang. Iya, kalau besar tentu kenal kan. Iya, besar bagi yang pengagumnya, iya, pengagumnya. Nah, tapi besar dengan ilmu dan istiqamahnya, banyak pencetus-pencetus hal-hal yang tidak disyariatkan. Allah musta'an. Tidak usah sebut nama dia, tapi syariat perlu kan saya sebut nama. Mau, tapi tanggung jawab ya. Nah, ini ada konsekuensi, sebut nama ada konsekuensi. Tidak usah lah. Hanya hitungan beberapa orang saja di sana itu, di Timur Tengah, kemudian diikuti oleh murid-muridnya setelahnya. Kalau itu Al-Quran, tidak ada hak taat mutlak kecuali kepada Nabi SAW. Dan tak ada disebut sunnah kecuali sunnah Nabi SAW secara mutlak. Jadi kalau disebut ahlu sunnah mesti ikut sunnah Nabi, bukan sunnah Imam Syafi'i. Nah, walaupun, tapi jangan dipahami pula berarti Syafi'i tidak ikut sunnah ji. Nah, bukan. Cuma Syafi'i ketahui seluruh sunnah. Saya katakan Imam Syafi'i sendiri ngaku tadi, saya bertemu tak temukan satu orang pun yang ahli ilmu dengan sunnah menguasai seluruh sunnah. Jangan bilang. Kenapa? Apa hikmahnya?
Sebab kalau ada yang mengetahui seluruh sunnah, kedudukannya sama dengan Nabi, sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nanti dia ditaati mutlak pula. Jelas? Jadi tak satu pun ulama yang ahli di bidang sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah. Oleh sebab itu maka kita tidak boleh ngotak. Kalau tidak ngaji di hasanah berarti tidak sunnah itu. Salah tuan-tuan. Waktu tak ngaji sama Ustaz Dasman, ya itu tidak sunnah, keliru. Saya tidak menguasai seluruh sunnah. Jelas? Ada yang luput dari saya. Kalau tidak percaya, ujilah ilmu kami itu. Kumpulkan semua ahli sunnah di sini, ya, uji ilmu kami. Ini mungkin ini tahu begini, ini tahu begini, tahu begini. Sah? Nah, cuman disitulah perlunya saya belajar tauhid sama si fulan. Saya belajar tentang ilmu faraid dengan si fulan. Saya belajar fikih sama si fulan. Saling menyempurnakan. Bukan untuk pas hasib belajar faraid ternyata salah Ustaz kemana dia. Iya wajarlah salah. Tidak ada kita yang tidak pernah salah. Kecuali salahnya tadi keluar dari akidah. Yalah. Ini salah ijtihad, masalah fikih, masalah furu', nah dan sebagainya. Satu bilang halal, satu bilang makruh. Kan dari dulu Imam Syafi'i dan Ahmad tidak sepakat juga pendapatnya. Sah? Antara Malik dengan Syafi'i sepakat semuanya? Tidak juga. Tuh, tadi paksa pula semua ustaz dan sepakat semuanya dalam masalah furu' seperti itu. Kemudian jangan jadikan masalah cabang sebagai masalah pokok. Jelas? Ini masalah ijtihad dijadikan seolah-olah masalah akidah dan sebagainya. Itu keliru juga kita. Nah, itu keliru. Berarti kata simpulnya apa? Kalau kita belum jadi ustaz, jangan menghukum ustaz. Tidak paham? Hah? Awak tidak paham hukum, nah, jadi hakim lo untuk memutuskan pengadilan. Masuk? Tidak masuk. Makanya kalau ada seseorang jemaah menghukum seorang ustaz, wah lebih ilmunya dia. Apa ilmunya antum? Kalau ada ilmunya keluarkan. Ya kalau benar hujahnya kita katakan. Tapi tidak mungkin lah. Ya. Kalau boleh setiap orang jadi hakim, boleh setiap orang jadi hakim. Kacau hukum nih. Makanya tidak bisa orang tak berilmu, apalagi baru ngaji 3 hari, sudah bisa nyordir ustaz. Nah, bahkan sebagian ustaz aja kadang tidak bisa jujur dalam menyordir. Kasus adik saya di Jakarta berdebat dengan salah seorang, sama-sama ngaji juga, sama seorang ustaz terkenal. Akhirnya terkenal ustaz sunnah. Dia setiap hari dia yang siapkan bukunya di pustaka, buku ustaz ini. Belum terkenal seperti sekarang betul, tapi sudah mulai banyak kajian waktu di Jakarta. Nah, kawan yang berdebat tadi juga ngaji sama ustaz ini. So, apa? Sama-sama seguru. Cuman yang lebih dekat adik saya tadi. Karena dia selalu di pustaka mengambilkan buku itu. Bulan ambilkan buku itu, ambil buku itu. Ngaji kan? Dan dari situ. Ketika saya menulis. Ngadulah kawan yang berdebat tadi ke ustaz. Ustaz karena semangat, karena percaya sama Pak Edi. Saya misalnya percaya sama Pak Edi. Si Fulan tuh enggak salep doh ustaznya. Apa itu? Begini. Nah, semangatnya nih Mak Adwan tuh akhirnya berubah jadi tahzir. Hati-hati dengan si Fulan yang namanya tadi sebut ya. Dan ustaz ini nggak tahu nama panggilan, nama asli. Dia hanya tahu nama panggilan. Kan sampai ke bola adik saya itu. Ya. Fulan, hati-hati ya dengan si Fulan. Yang dimaksud adik itu. Dengar aja dulu ada apa. Pahamlah langsung adik itu pasti karena perdebatan kemarin. Perdebatan sederhana masalah baca korannya Pak Edi. Ya, masalah baca koran. Kawan tuh meyakini baca koran tuh tak boleh. Kalau antum ikut salaf tak boleh baca koran. Bisa jadi manhaj. No? Asal baca koran bukan salafi bisa. Tahu baca koran nampak kemarin. Jadi itu masalahnya. Memang awal-awal ngaji dulu banyak yang mentahzir yang baca koran termasuk kami di Madinah. Tapi lama-lama penting juga koran apanya?
Ketika tes jadi penyiar jadi ngisi di radio, tesnya menerjemahkan Quran. Bayangkan. Akhirnya alhamdulillah saya yang lulus. Sebab saya tidak pernah mengharapkan baca Quran. Ada kawan yang lulus niru saya. Oleh penguji, pakai aja pedasman tulis katanya. Iya, di bahasa Arabnya masalah ekonomi. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesianya masalah hubungan diplomatik. Kawan ini tidak pernah belajar baca Quran, tentu tidak paham dia istilah-istilah, tidak bergerak penanya. Bahkan mereka lebih duluan ujian setengah jam saya terlambat. Nah, saya lebih duluan selesai. Apa sebab saya sudah biasa dengan istilah itu. Akhirnya sudah man katanya. Ini orang kita pula orang Sumatera Barat dia nguji kan. Selesai man, udah. Nah, tunjukkan kawan-kawannya semua. Iya. Jadi gara-gara itu akhirnya kata adik saya, Ustaz kenal orang yang Ustaz tahzir itu? Enggak kenal sih. Terus kenapa Ustaz begitu semangat sekali mentahzirnya? Yang sampaikan saya Pak Edi. Pak Edi itu siqah, selalu ngaji dengan saya. Ustaz paham enggak kronologinya seperti apa? Tidak penting, yang penting tidak penting bagi saya, yang penting informasi itu sampai saya lengkap. Habis itu baru jelaskan. Yang Ustaz maksud itu saya, Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipeluknya, dicium-ciumnya, adik. Mohon maaf ya. Mohon maaf saya tidak tahu katanya. Kan itu Ustaz, hati-hati. Masalah tahzir itu kan masalah mudah. Sebab nanti akan memisahkan orang dengan jemaahnya, memisahkan orang dengan majelisnya, menghalangi orang mengambil ilmu. Allah musta'an. Kadang-kadang sebagian juga tidak lepas dari persaingan nafsu. Ada yang bilang, saya tanya ke si fulan tuh Ustaz, tentang Ustaz 100 pertanyaannya ujian manhaj. Ustaz lulus 100 dari 100. Terus saya tanya di ujungnya, lalu kenapa antum tidak mengakui dia sebagai ini? Masalahnya ada yang mengatakan tidak. Nah, coba yang ujian dah lulus tapi tetap tidak lolos. Ujian lulus tapi tidak lolos. Itu biasa dalam dunia. Manusia tak pernah lepas dari nafsu. Makanya jangankan orang awam, para ustadz aja sebagian tidak bisa jujur mengatakan kebenaran. Ada alasan-alasan yang kita nggak tahu. Jelas? Ya, makanya kalau belum kapasitas, jangan coba-coba untuk memeriksa tas. Iya, nanti dituduh mencuri kita. Kan meriksa tas, kalau tidak ada surat perintah kan tidak boleh kan? Kan tidak boleh lah, apalagi meriksa berkas. Nah, paham? Alhamdulillah. Jadi biarlah, kata Umar bin Abdul Aziz, diam itu salah daripada berbicara dan bicara itu salah. Nah, saya misalnya tidak mentahzir Pak Edi, pada wajibnya saya tahzir. Itu lebih ringan daripada dia tak patut ditahzir tapi saya tahzir. Jelas? Sebab saya tidak tahzir, yang lain mungkin yang tahu kesalahannya akan menghindar juga tanpa saya tahzir. Sah? Tapi kalau saya tahzir ternyata tak patut ditahzir, saya sudah berdosa besar. Apa sebab? Dia orang bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan. Dia orang baik tapi orang buruk sangka kepadanya. Dia orang lurus tapi disuruh bengkok. Banyak menghalang. Apalagi nanti jangan-jangan sempat pula bapak menghalangi rezekinya. Nah, zalim lagi tuh. Harusnya diterima lamarannya, menikah tak jadi terima. Gara-gara apa? Sah? Gara-gara apa? Subuhat tadi. Nah, jadi hati-hati Pak. Jangan sembarang tahzir. Tapi bukan pula kita tidak berhati-hati. Kita tetap berhati-hati, jelas. Nah, jelas. Memang banyak berjalan. Banyak di jalan, banyak ditengok. Lama hidup, banyak dirasa. Saya menyaksikan dalam perjalanan ilmu ini, orang yang dulu begini, sekarang begini, Masya Allah, Alhamdulillah. Dulu orang yang begini, Masya Allah, sekarang begini. Ada juga. Terus, makanya tidak ada yang abadi itu kecuali ini, ilmu dan iman itu. Kalau kepentingan duniawi, pemahaman bisa berubah-ubah.
Bukan hanya di kalangan orang kecil, bahkan di senior paling senior pun terjadi. Murid berbantah sama guru, ada. Tidak pernah jumpa. Sebutkan nama? Tidak usah. Janganlah. Kan kita janji tidak boleh merusak. Banyak. Artinya jadi ibrah bagi kita. Kalau yang diikuti adalah mencari yang memisahkan. Ya, mencari memisahkan. Tapi cari yang menyatukan. Qaulullah wa qaulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita anggap sudah lah ya. Masuk kita ke kitab. Masuk kita ke kitab. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi intinya memang akidah yang diajarkan oleh Syekh nanti ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah diterima. Karena apa? Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak berlebihan melambung ke atas dan tidak pula terbenam ke bawah. Karena yang pilihkan adalah Allah dengan bahasa yang paling dimudahkan adalah Rasulullah SAW, yang kalau dia disuruh memilih pasti pilih yang paling mudah untuk kita. Tinggal mengikutinya. Ya, apa kata Allah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikuti perkataan yang ekstrem kiri ekstrem kanan, nanti menyulitkan semuanya. Mereka sendiri bingung juga. Memang kita kadang tak jarang saya melihat orang-orang yang mencoba menjelaskan yang tak jelas itu, dia sendiri bingung menjelaskannya. Sebab apa? Baginya tak jelas. Kalau kita kan jelas, di mana Allah? Kita tunjuk sahih. Siapa yang bilang? Allah sendiri, Rasulnya. Kemudian telunjuk saya atas nyebut nama Allah, terus saya nunjuk ke atas. Yang mengingkari Allah di atas pun nunjuknya ke atas juga sebut nama Allah. Apa yang nak ingkari? Mudah, sesuai fitrah, akal sehat. Tapi orang itu tidak, susah menjelaskannya. Kalau begini, mesti begitu. Kalau begitu, lalu kita jawab, begini dan begitu tidak mesti. Nantilah, insyaAllah. Nah, ada dalil akal kita juga yang sehat. Allah musta'an. Akhirnya timbul lagi kemarahan. Hentikan kajiannya. Begini itu lagi, hentikan kajian. Nanti kalau kita berkuasa, jangan kasih ruang gerak. La haula wala quwwata illa billah. Habis itu yang dituduh kalau mereka berkuasa, hati-hati bahaya. Rupanya belum berkuasa lagi sudah bahaya. Belum lagi berkuasa tapi dah nampak niat buruknya. Maka hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Niat buruk itu susah disimpan. Sepandai-pandai membungkus bangkai, sepandai-pandai membungkus bangkai, tercium juga. Tapi dia makan cuboda, awak yang kena getahnya. Gara-gara ilmu cuboda. Allah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.